Hai pinjolers, di video kali ini gue bakalan sharing lagi ya. Di sini Galbay di aplikasi pinjol Indodana ya, dan ini sebenarnya sih total tagihannya nggak lumayan besar ya, sekitar 1,8an. Nah ini untuk tagihan terakhir dari teman subscriberku, jadi kebetulan katanya itu sih aplikasinya sisa 2 cicilan lagi. Nah ini sebenarnya pinjol-pinjol ini jika kita setelannya sudah lama nanti pasti bakalan bisa dicicil ya, atau DC-nya juga bakalan ngasih untuk penghapusan denda segala macam teman-teman. Kita langsung aja lihat gimana cara penagihan dilakukan sama DC pinjol Indodana Fintech ini teman-teman. Untuk wilayah Jabodetabek, jika kalian telah di aplikasi ini pasti bakalan didatangi sama DC-nya ya, karena pinjol ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan ke rumah. Kami informasikan bahwa pinjaman Bapak Debu sebesar Rp1.799.000 saat ini telah memasuki bulan kedua keterlambatan. Mohon kesedia untuk melakukan pembayaran ini guna memperoleh kesempatan keringanan denda hingga 75%. Katanya sih seperti itu guys. Tetapi di sini bakalan menghubungi secara intensif ya dari DC-nya, dan di sini juga DC-nya menghubungi. Nah ini sebenarnya pas kita jatuh tempo sebenarnya kita udah diingatin ya teman-teman, bahkan sebelum jatuh tempo dia udah reminder kayak gitu. Biasanya pinjol-pinjol yang OJK ini biasanya sehari sebelum jatuh tempo kita sudah di reminder ya, dan pas pertama jatuh tempo dia semakin intensif lagi dalam melakukan penagihan, apalagi jika sudah keterlambatan seperti ini teman-teman. Nah jadi apapun bentuk pinjolnya, jika teman-teman telat bayar pasti bakalan mendapatkan keringanan-keringanan seperti ini ya. Ini karena dendanya berjalan di sini dari total tagihannya tadi 17, di sini sudah 1,8 ya. Kita lihat sampai ke bawah ini udah 1,8 lagi, dan ini juga naik terus setiap hari teman-teman. Nah buat yang bertanya kapan sih denda pinjol ini berjalan, nah biasanya itu di 100 hari dari total nunggak ya. Misalkan kalian udah telat 100 hari atau 3 bulan, nah biasanya itu jika sudah 100% dari pokoknya itu dendanya nggak jalan lagi teman-teman. Jadi patokannya itu adalah dengan total tagihan dari nilai pinjaman awal kayak gitu. Misalkan kalian tagihannya 5 juta, nah ini nanti mentok di angka 10 jutaan, nah itu biasanya dendanya nggak jalan lagi. Nah ini langsung ditawarkan teman-teman ya, dan ini katanya itu saya Novita Nur Pertiwi dari Indodana Fintech. Kami informasikan bahwa pinjaman Bapak Ibu sebesar 1.810.000 saat ini telah memasuki bulan kedua keterlambatan. Mohon kesediaan untuk melakukan pembayaran hari ini guna memperoleh kesempatan keringanan denda hingga 75% katanya. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan besaran potongan, silakan balas chat ini untuk proses negosiasi secara langsung. Apabila tidak ada respon, kami akan menganggap Bapak dan Ibu untuk memilih tidak bekerja sama sehingga dapat kami teruskan ke pihak ketiga sesuai prosedur penanganan, katanya seperti itu. Pihak ketiga ini mungkin ya DC mereka ya teman-teman. Mbak bayar 600 dulu bisa nggak? Di sini coba nego ya teman-teman. Bisa Bu, bisa dipastikan bayar ini pembayaran lewat apa katanya. Nah jika sudah deal seperti ini, pastikan teman-teman mencocokkan ya virtual account yang dikasih sama DC dengan yang ada di aplikasi kayak gitu. Karena biasanya di DC-nya bakalan diubah nominal dulu di aplikasi, nanti kalian bisa langsung masukkan ke kode virtual tersebut. Nah pastikan atas nama kita sendiri ya, karena banyak yang udah sering katanya udah bayar bang tetapi masih ada tagihan katanya. Nah itu karena biasanya dari DC-nya ngasih nomor virtual account yang salah, jadi kita yang rugi teman-teman. Lewat mandiri ya, coba ubah nominal 500, saya ada sekarang bilangin. Pembayaran melalui via BCA dari aplikasi, nanti input manual untuk nominalnya katanya. Kasih VA-nya Mbak, udah ya cek, gue bilangin. Baik Bu, sudah masuk, terima kasih Bu katanya. Nah jika kita kooperatif seperti ini tentunya DC-nya nggak banyak ini ya teman-teman, nggak banyak teror-teror ya. Karena biasanya yang bakalan diteror itu biasanya nggak ngerespon atau berbelit-belit atau udah janji bayar tetapi nggak dibayar-bayar. Nah biasanya seperti itu DC-nya bakalan semakin jengkel ya. Nah jadi gimana nih dengan pinjol Indodana kalian? Apakah sudah didatangin mungkin ya kan? Coba komen di bawah ya. Sejauh ini aplikasi ini intensif banget menghubungi kantor ya teman-teman. Ini dari teman subscriberku ini cerita kalau nomor kantornya itu di spam terus sama pinjol Indodana ini. Jadi dia nggak enaknya di situ teman-teman. Jadi buat kalian yang terlanjur mengasih nomor real mungkin ya coba dipikirkan ulang tentang reputasi kalian mungkin di kerjaan ya kan. Nah jadi gimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah ya.